Ini juga kamar pastori di sini, tapi akhirnya karena banjir dan ini lumpur naik sampai seperti setinggi ini. Ya, ini bagian belakang dihantam oleh banjir, dapur. Ya. Satu hal lagi di sini kan buaya banyak toh. Jadi yang kami takutkan pertama bahkan memberikan bantuan bagi kami. Kami bersyukur Kami dari STT IKAT Jakarta dalam rangka mission trip kami boleh ada di sini, dan kebetulan wilayah pelayanan kami ada di Bani-Bani, di GBI Bani-Bani, dan karena informasi dari salah satu alumni STT IKAT bahwa di sini terdampak waktu bencana tersebut, makanya kami berkunjung hari ini di sini. Boleh perkenalkan dulu nama Ibu Pendeta? Baik, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dorcas Beis, Gembala Sidang GC. Haleluya, Matulung. Nama Bapak boleh silakan. Nama saya Erwin Edi. Ya, wakil dari Gembala Sidang GSJ. Haleluya, Motolun. Suami tersayang. Iya, iya. Puji Tuhan. Iya. Baik, menurut cerita orang tempat ini, gereja ini dilanda banjir pada waktu itu. Tapi kan lebih baiknya Ibu dan Bapak cerita langsung supaya kami boleh mendapatkan keterangan yang langsung. Bolehkah Ibu cerita sedikit kejadian pada waktu itu? Oke, baik. Jadi tanggal banjir ini sudah yang kedua kalinya yang parah. Yang pertama itu tanggal berapa, hari Kamis mau pasca besoknya itu sudah banjir, tapi masuk dalam gereja tapi podiumnya belum, jadi kami masih bertahan di podium. Nah, kami sudah besoknya karena mau pasca juga tidak sempat ibadah karena keadaan lumpur ya, kami cuma berdoa dan renungan singkat. Setelah itu jemaat datang dan bersihkan. Jadi kami tidak tahu hari Sabtu malamnya jam 1 lagi kami sudah habis bersih-bersih, besoknya mau pasca kebangkitan itu. Kira-kira jam 1 ada motor yang lewat teriak banjir begitu. Jadi kami bangun karena tidur juga sudah agak lat waktu itu. Saya tidur kira-kira jam 11 lewat dan persiapan mau pelayanan besok. Ya, kami bangun begini, buka pintu, airnya sudah di pintu samping gitu. Jadi air sudah hampir masuk dalam gereja. Kami panik dan kami sempat teriak tolong. Cuma kan semua ada beberapa desa ini yang kena dampak banjir. Jadi waktu itu kami keluar dari dalam gereja mau ke rumah jemaat, itu sudah air sudah naik di paha. Jadi sementara hujan tidak berhenti. Jadi saya bilang sama Pak, ini kita mau jalan sementara ada anak kecil, bagaimana? Ini kita bagaimana? Kebetulan mau keluar, tetangga depan ini kan rumahnya, kalau yang dulu sebelum banjir kami agak di dalam, di depan itu tinggi. Kami biar sudah masuk banjir, tetangga di depan masih kering begitu. Jadi saya tidak berpikir bahwa banjir ini akan sebesar yang kemarin. Jadi akhirnya ada tetangga di depan ini, anaknya lewat, dia bilang, oh ibu mau kemana? Kami mau ke rumah jemaat, tapi hujan. Dan saya bilang, oh mari kita ke rumah, karena kan di rumah belum masuk air. Kebetulan mereka palang air pakai pasir di karung. Jadi saya pikir juga kalau kami mau lewat, karena agak lumayan banjir itu kan sampai di sana, jadi kira-kira hampir setengah kilo lebih. Jadi saya pikir sudah kita, karena ada anak kecil, ke rumah tetangga. Tapi semakin lama air semakin besar sampai rumah-rumah juga di bawah. Kami juga harus keluar dari gereja karena saya pikir takut terjebak. Kami tidak ada keluarga, jemaat juga yang di bagian dalam itu kena banjir juga. Jadi mau datang tolong kami juga tidak bisa keluar begitu. Hanya kami di sebelah, di tetangga depan, air makin lama makin naik, makin lama semua kami tidak. Saya bilang, Pak, kita tinggalkan gereja, kita ada di depan, lihat, wah gereja ternyata sudah segini. Ini dulu
Kalau di bawah tanah dasarnya ini dari ke atas ini kira-kira berapa? 50 cm dari tanah dasar. Nah, kalau sudah gereja sudah naik berarti yang di bawah atau yang di pastori kami itu hilang. Nah, kayaknya sudah lewat kepala. Kami tinggalkan gereja. Satu hal lagi di sini kan buaya banyak toh. Jadi yang kami takutkan pertama memang airnya bukan cukup, memang airnya deras sekali. Kemudian dalam keadaan seperti itu kami takut juga buaya-buaya ini. Iya, jadi itu yang kami takutkan. Jadi tanggal 4 itu memang kami harus keluar dari gereja. Kami berdiri di tetangga depan karena air semakin besar dan sudah pintu ke jendela-jendela juga kacanya sudah pecah, air sudah masuk semua. Jadi waktu itu saya dengan kecil ini kami berdiri dari pagi karena jam 1:30 malam itu kan air. Jadi jam semakin naik saya pikir ini kita mau kemana, sedangkan ada anak. Saya harus berdiri di kursi dari pagi sampai kira-kira 5:30 listrik padam. Saya bilang sampai ini kita harus keluar. Bagaimanapun kita harus keluar karena 6 pagi. 5:30 malam. Sore. Dari Ya. Dari jam 1 siang. jam 1 malam. Jam 1 malam sampai Iya, jam 6 sore. Sampai jam 6 Iya, sore lagi. iya. Tetap di dalam saja. Kami sudah di rumah, di rumah tetangga. tetangga, oke. Jadi jam 1:30 malam tuh kami keluar rencana mau ke jemaat, cuman karena hujan deras saya pikir dengan anak ya sudahlah, kita tetangga datang bilang ayo kita ke rumah, jadi kami ke sebelah ke rumah tetangga. Kami ada di sana, saya berdiri sepanjang hari sambil gendong kecil tanpa makan minum karena memang keadaan jemaat mau antar makan pun tidak bisa lewat. Nah, waktu itu memang tidak bisa ada kendaraan, manusia pun tidak bisa lewat. Jadi sampai 5:30 saya pikir wah ini kita kalau terus tinggal di sini kita tidak tahu kalau banjir susulannya. Memang waktu itu sempat turun, saya lihat kira-kira 20 cm. Saya bilang Pak kita keluar. Akhirnya kami berusaha untuk keluar. Kami tidak lihat keadaan gereja, memang sudah air sudah ini. Jadi kami keluar ke rumah jemaat. Ya, besoknya baru ada lagi banjir susulan besoknya. Besok pagi itu sempat banjir susulan. Tuh hujan deras terus ya? Iya, hujan masih terus. Pokoknya hari itu tidak ada matahari, cahaya. Jadi begitu. 2 hari 2 malam itu tidak ada matahari. Jadi kami keluar. Besoknya hari Selasanya itu pagi baru sudah agak surut, tapi masih surutnya pun lama. Lalu dulu tuh kan biasa cepat, tapi ini karena mungkin keadaan hujan terus. Ya surutnya hari Selasa, mulai hari Minggu itu banjir, hari Selasa itu surutnya. Pada mereka kesini lihat gereja itu masih di lutut Ya, dan lumpur sudah penuh. Kira-kira kerugian apa yang dialami oleh gereja? Gereja, kalau gereja sendiri semua sound system habis, kami tidak bisa gunakan, memang itu sudah total sudah rusak semua. Kursi-kursi sebagian kami tertanam di lumpur dan tumpukan sampah. Jadi kami banjir bawa kursi-kursi juga. Jadi kami sempat gali beberapa, tapi itu yang ada patah, sandarannya patah. Jadi Iya. ya, Untuk pastori bagaimana? pastori hancur. Ini Hancur. kami tidak bisa tempati. Bisa dilihat. Jadi pakaian apa semua? Iya. Lemari itu air balik begini ya. Oh, Jadi kalau pakaian yang sebagian jemaat datang pungut dan bawa untuk cuci kasih kami. Kami bisa pakai. Gitu. Iya. Kalau pastori memang tidak bisa lagi karena tembok-temboknya hancur. Baik, terima kasih Ibu Pendeta untuk keterangannya ini. Mohon maaf kita bertanya begini bukan untuk tidak apa. mengembalikan memori, mendoakan saja itu tapi kami mendapatkan keterangan karena selama ini kan kami nonton lewat TV, nonton lewat berita, tapi hari ini kan kami mendapatkan informasi langsung dari sumber. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersama-sama dengan Ibu Pendeta Dorcas dan keluarga dan beberapa jemaat. kondisi gereja ini adalah GSJA di Mota Ulun di
Malaka di NTT. Mari kita peduli kasih dengan hamba-hamba Tuhan ini. Kondisi yang diceritakan mungkin tidak seperti hari ini kita duduk dan cerita. Karena pada waktu itu kondisi dalam keadaan banjir dan kekalutan, ketakutan mungkin menyelimuti mereka. Dan oleh sebab itu, mari kita mau ambil bagian bersama, dan terima kasih untuk STT IKAT yang sudah mengutus kami di tempat ini, dan ada berkat dari STT IKAT yang akan kami serahkan walaupun itu sedikit. Dan terima kasih buat donatur yang boleh mendukung perjalanan mission trip STT IKAT, dan biarlah ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi gereja di tempat ini. Ya, Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta, ada berkat dari Sekolah Tinggi Teologi IKAT di mana kami didonasi untuk boleh menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, kiranya boleh diterima. Ibu Pendeta boleh sampaikan sesuatu? Puji Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan beri kepada Bapak dan semua anak STT IKAT yang hadir bersama dengan kami, bahkan memberikan bantuan bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Bapak dan semua saudara-saudara kami. Kami tidak dapat membalas semua yang diberikan kepada kami. Kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan Yesus sumber berkat memberkati dan menolong Bapak semua, saudara-saudara semua dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara donatur yang membagikan kami berkat. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Coba lihat di sini. Ini arah banjir dari sungai sekitar 1 kilometer dari sini, dan dia meluap dan menghantam wilayah ini sehingga ini terendam, dan ini masih ada puing-puing yang masih berserakan. Ya, ini kebun kemarin tapi juga dihantam dan sudah habis. Kita boleh ke belakang untuk melihat pastori juga di belakang gereja ini. Ya, ini pastori darurat yang dibuat, dan kita lihat pastori yang dihantam oleh banjir. Ya, ini tumpukan lumpur yang naik dan akhirnya diratakan saja karena ini ya, ini ketinggian lumpur kemarin ya, setinggi ini lumpur. Dan ini sebelumnya adalah kamar pastori ya, ini juga kamar pastori di sini, tapi akhirnya karena banjir dan ini lumpur naik sampai seperti setinggi ini. Ya, ini bagian belakang dihantam oleh banjir. Dapur ya, ini tempat piring juga masih ketinggalan karena diikat kuat. Untung diikat kuat makanya ketinggalan, kesian. Iya. Iya. Ini kamar Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini juga dihantam oleh banjir dan habis. Dan luar biasa, semua barang di dalam hanyut dan tidak tertinggal sesuatu apapun. Jadi ya, ini situasinya seperti apa? Mari kita boleh masuk. Ini kan tembok. Iya, ini kemarin. Ini kemarin adalah kamar dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, tapi hantaman air dari sana dan jebol. Iya, ini juga sawah-sawah di belakang gereja GSCA ini juga habis dihantam oleh banjir. Di sekitar sini di wilayah ini juga sawah dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Di tempat ini ada beberapa petak sawah. 4 petak sawah di sini juga akhirnya terkubur oleh banjir, dan ini lumpur yang luar biasa. Ya, demikianlah keadaan dan situasi sampai dengan hari ini masih seperti ini.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak, boleh langsung mengunjungi gereja ini, dan mari kita berbuat banyak bagi gereja Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.